Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi matriks dengan MATLAB. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan kelompok presentasi kami terlebih dahulu. Oke, pemateri pertama dengan saya sendiri, Kaila Absari. Dilanjutkan dengan pemateri kedua dengan rekan saya, Dimas Bagus Arjuna, dan pemateri ketiga, rekan saya yaitu Sauki Auri Dwi Putri. Next. Nah, sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu table of contents, yaitu apa saja yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang definisi matriks. Yang kedua, kami akan membahas tentang merujuk elemen matriks. Dan pembahasan pokok kami yaitu operasi matriks. Next. Definisi matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris atau kolom-kolom. Misalkan, matriks R terdiri atas M baris dan N kolom. Maka matriks A dikatakan berordo M kali N, yang ditulis A M kali N, seperti pada screen berikut. Banyaknya elemen matriks A adalah M kali N. Buah dengan elemen-elemen matriks yang dilambangkan A, I, J, untuk I sama dengan 1 sampai M, dan J sama dengan 1 sampai N. Next. Nah, di sini ada bentuk umum dari matriks dan cara penulisan matriks. Kita bisa melihat pada screen berikut. Next. Sebuah matriks dalam MATLAB didefinisikan dengan beberapa cara, yaitu pertama, menulis semua elemen matriks dalam satu baris dengan dipisah tanda titik koma. Dapat kita lihat seperti berikut. Misalkan matriks A, buka kurung siku, 1, 2, 4, titik koma, 2, 4, 5, titik koma, 2, 1, 2, tutup kurung siku. Yang kedua, menuliskan semua elemen matriks per barisnya. Kita bisa lihat seperti contoh berikut. Next. Nah, yang ketiga, menuliskan atau mendefinisikan terlebih dahulu elemen matriks per baris matriksnya. Kita bisa melihat seperti contoh berikut. Nah, perlu kita ingat, untuk membuat elemen matriks dalam MATLAB, digunakan kurung siku dan ditulis baris per baris. Tanda koma untuk memisahkan kolom dan titik koma untuk memisahkan baris. Pemisahan kolom dapat pula menggunakan spasi, sementara untuk pemisahan baris bisa dengan menekan enter ke baris baru. Next. Merujuk elemen matriks. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks A seperti di layar. Nah, jika kita ingin merujuk pada elemen matriks, maka ada 3 cara, yaitu yang pertama, merujuk elemen matriks dalam baris tertentu. Nah, misalkan kita mau merujuk pada baris pertama, kita dapat menulis A, buka kurung, 1, titik 2, tutup kurung, dengan elemennya yaitu 2, 0, dan 9. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola dari elemen matriks dalam baris tertentu itu dapat ditulis sebagai A, buka kurung, N, titik 2, tutup kurung. Nah, cara selanjutnya yaitu merujukkan elemen matriks dalam kolom tertentu. Jika kita ingin merujuk pada kolom pertama, maka kita bisa menulis seperti A, buka kurung, titik 2, 1, tutup kurung, dengan elemen kolom pertamanya yaitu 2, 8, 0. Nah, kita dapatkan pola bahwa untuk merujuk elemen matriks dalam kolom tertentu bisa dipolakan seperti A, buka kurung, titik 2, N, tutup kurung. Selanjutnya, merujuk matriks
merujuk elemen baris ke M dan kolom ke N. Misalkan kita mau merujuk ke baris ketiga dan kolom kedua. Nah, kita bisa menulis A buka kurung 3,2. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk merujuk baris ke M dan ke N, maka bisa disimpulkan dengan pola A buka kurung, M, N tutup kurung. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu rekan saya Dimas Bagus Arjuna. Baiklah, selanjutnya di sini kita membahas tentang operasi matriks pada MATLAB. Yang pertama kita membahas tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan pada matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Matriks A, B, C, D ditambah matriks E, F, G, H. Sama dengan matriks A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Misalkan diketahui matriks A dan B, yaitu matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan mencari nilai A ditambah B. Kita dapat menggunakan MATLAB untuk menghitungnya dengan cepat seperti berikut ini. Matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. A ditambah B. Didapat hasilnya menggunakan MATLAB yaitu 6, 8, 10, 12. Selanjutnya pengurangan matriks. Pengurangan pada matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Matriks A, B, C, D dikurang matriks E, F, G, H sama dengan menghasilkan matriks A dikurang E, B dikurang F, C dikurang G, D kurang H. Misalkan diketahui matriks C dan D. Matriks C 7, 2, 9, 0, 1 dan matriks D 6, 4, 11, 9. Kemudian kita akan mencari nilai C dikurang D. Dari perhitungan menggunakan MATLAB, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Matriks C 7, 2, 9, 0, 1 dan matriks D 6, 4, 11, 9. C dikurang D. Didapat hasilnya menggunakan MATLAB yaitu 1, 25, min 11, min 8. Selanjutnya perkalian matriks. Berdasarkan definisi hasil perkalian matriks A berukuran M dikali R dengan matriks B berukuran R dikali N adalah matriks AB berukuran M dikali N yang entry-entry ditentukan dari hasil kali entry baris A dengan kolom B yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. AB dikurang matriks A, B, C, D, E, F dikali matriks G, H, I, J, K, L. Sama dengan matriks AG ditambah BI ditambah CK, AH ditambah BJ ditambah CL, DG ditambah EI ditambah FK, DH ditambah DJ ditambah FL. Misalkan diketahui matriks A dan B. Matriks A 12, 16, 28, 43, 78, 45 dan matriks B 72, 67, 97, 23, 12, 45. Kemudian untuk menghitung hasil kalinya dengan cepat, kita dapat menggunakan MATLAB sehingga diperoleh sebagai berikut. Matriks A 7, matriks B-nya 3, 6, min 3, 8, 0, 9. A dikali B. Didapat hasilnya menggunakan MATLAB yaitu 21, 42, min 21, 56, 0, 63. Selanjutnya akan dibahas Saudari Sauki. Selanjutnya operasi matriks pada MATLAB. Nah, di operasi matriks ini terdapat juga pembagian matriks atau array division. Pembagian matriks pada MATLAB menggunakan fundamental dari aljabar linier
Sebelum ke array division, perlu diketahui tentang yang pertama yaitu matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks persegi yang diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Dalam konsep aljabar linier, setiap matriks yang dikalikan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, contohnya seperti matriks A, B, C, D, dan matriks 1, 0, 0, 1, maka hasilnya yaitu identitasnya sendiri, yaitu sama dengan matriks A, B, C, dan D. Next. Kemudian ada namanya inverse matrix. Inverse matrix A dapat didefinisikan sebagai matriks bujur sangkar B, sedemikian hingga matriks A dioperasikan A kali B sama dengan B dikali A sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas. Sedemikian B disimbolkan dengan A inverse. A dikali A inverse sama dengan matriks A, B, C, D dikali matriks E, F, G, H sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Kemudian A inverse dikali A sama dengan matriks E, F, G, H dikali matriks A, B, C, D sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Kita dapat mencari inverse suatu matriks menggunakan sintaks invariabel menggunakan MATLAB. Misalkan kita akan mencari inverse matriks A yang didefinisikan sebagai berikut. Next. Nah, kita dapat mencari inverse suatu matriks menggunakan infinitive variable menggunakan MATLAB, yaitu seperti A sama dengan matriks 3, 5, 1, 2. Next. Sehingga dalam MATLAB dapat diperoleh hasil yaitu A matriks 3, 5, titik koma 1, 2. Kemudian hasilnya akan mendapatkan jadi 3, 5, 1, 2. Kemudian B infinitif A-nya dapat hasilnya yaitu sama dengan 2, min 5, min 1, 3. Next. Nah, kemudian yang ketiga, determinan matriks. Determinan matriks adalah fungsi khusus yang mengasosiasikan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Determinal matriks, MATLAB menggunakan fundamental aljabar linier sebagai konsep dasarnya untuk menghitung determinan suatu matriks berukuran M kali N. Kita dapat menggunakan sintaks determinan variabel. Misalkan kita akan menghitung determinan matriks E yang berukuran 5 kali 5. Nah, contoh dari MATLAB-nya itu seperti gambar di samping ini. Next. Nah, di dalam pembagian MATLAB mempunyai dua jenis pembagian, yaitu pembagian kanan dan pembagian kiri. Nah, di pembagian kanan, kita misalkan matriks A dibagi dengan matriks B menghasilkan matriks C. Dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan AB inverse. Diketahui C sama dengan A per B. A sama dengan matriks 1, 2, 3, 4. Dan matriks 6, 7, 8, 9. Sehingga nilai C dapat dihitung dengan sintaks berikut. Kemudian untuk bagian kirinya, kita misalkan mempunyai matriks D dibagi dengan matriks E menghasilkan matriks F. Dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan D inverse dikali E. F sama dengan D per E. Diketahui D sama dengan matriks 1, 1, 3, 2, dan 4, 5, 7, 8. Sehingga nilai F-nya, kita masukkan nilai D-nya dan nilai E-nya. Terus kita buat dia D per E.
kemudian dari MATLAB-nya kita dapatkan hasil -1, -2, 5, dan 7. Demikianlah penjelasan singkat dari kelompok 5 mengenai operasi matriks dengan menggunakan MATLAB dalam mata kuliah teori komputasi. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.